saya adalah Allah, saya yang menghidupkan dan mematikan kalian. Yang terbunuh itu ada yang mencatat 13.000, ada yang mengatakan 30.000, dan bahkan ada cerita yang masih belum saya temukan itu, tapi ada catatannya 100.000 orang. Yang jika dimulai dari perjalanan, tidak hanya di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram saja, tetapi di perjalanan juga dirampoki semua. Oleh sebab itu, hampir sama Abu Thohir la'anahullah ya, dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Ali Ba'alawi anallah. Bodoh-bodoh, saya adalah Allah, saya adalah Allah itu. Ini bagaimana? Ya kalau menurut Az-Zawajir an-iqtirafil kabair, ya kafir jelas. Kafir jelas. Ya karena memang Abu Thohir ini kerjasama dengan dinasti Fatimiyah di Mesir, Tunisia, Libya. Ya ini, dan membiarkan saja. Setelah itu baru ada laporan dari Abu Thohir, waktu itu yang posisinya di Hajar Bahrain, nunggoni Hajar Aswad, ya. Sampai Hajar Aswad 22 tahun hilang dari tempatnya, nggak ada yang berani mengambilnya. Gara-gara memang apa? Kekejaman tentara Abu Thohir ini luar biasa. Nggak ada belas kasihan. Nggak ada. Itu nggak boleh dibunuh karena ini muslim, la ilaha illallah, haram darahnya. Nggak ada. Nggak ada aturan seperti itu. Uang di Mekah saja itu. Jamaah haji dibunuh, dipenggal. Yang mufasir, yang muhadis, yang musnid, berapa ribu itu di situ. Mati. Bukan mati karena corona, bukan. Dibunuh. Dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat terus, dan langsung saja kita simak videonya. Kita malam hari ini akan mengaji bersama tentang ucapan dari Abu Thohir, nama aslinya ya Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Janabi, serta tokoh dari kalangan Ba'alawi yang sangat fenomenal terkenal, yakni Al-Faqihil Muqaddam, yang mana keduanya itu sama-sama mengatakan dirinya sebagai Allah Ta'ala. Kalau Syekh Mansur Al-Hallaj itu ya anallohnya itu berdasarkan eksternal. Beliau sendirinya hanya mengatakan ana al-haq. Saya adalah kebenaran. Lah kebenaran itu siapa? Al-haq itu siapa? Akhirnya apakah kamu Allah? Terserah kamu. Jawabannya seperti itu. Ya sama seperti Syekh Abdul Jalil, Mbah Lemah Bang, Mbah Syekh Siti Jenar. Siapa yang di dalam itu? Allah, Pangeran, Gusti Pangeran. Maksudnya apa? Bukan artinya itu saya adalah Allah, itu tidak. Maksudnya apa? Ini adalah hamba Allah gitu loh. Cuma bahasa majazinya itu majaz hadzf, membuang salah satu kalimat untuk mempersingkat. Sama dengan rumah makan, rumah sakit, rumah apung dan lain sebagainya itu. Sama dengan itu. Tetapi menurut syariat ya itu tidak dibenarkan. Sebenarnya iktiqad hulul ya, ittihad manunggaling kawula lan Gusti di abad ini itu lebih simpel lagi dalam memahami dan meyakini, tidak seperti pemahaman dan keyakinan masa lalu. Maksudnya bagaimana? Misalkan ya, Allah itu apakah benar-benar menyatu dengan diri umat manusia atau tidak?
Itu pertanyaan awal. Kalau iya, berarti di dalam tubuh kita ini ada ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukan Allah berada di dalam diri kita, itu bukan. Jadi zamannya berbeda. Dulu IQ, kemampuan berpikir umat manusia tidak sama seperti sekarang. Seiring dengan perkembangan sains, ilmu, dan teknologi, maka segala sesuatu yang baku, buntu, ya, wagu, saru dulu, sekarang ini harus tidak begitu. Tidak begitu. Sama seperti konsep surga dan neraka yang sering kami sampaikan, konsepnya sangat mudah, aktual, faktual, ilmiah, alamiah. Neraka juga begitu, bidadari juga begitu. Bahkan tentang konsep-konsep yang tabu, ya, yang baku, itu mampu kita pahami dengan pemahaman yang ringan dan mudah. Sama dengan itu. Nah, memang di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, menurut orang-orang Yahudi, di dalam Tauratnya itu ada keterangan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam rupa atau wujudnya. Nah, bagaimana wujud Allah? Ya seperti wujud manusia. Nah, akhirnya bahasanya itu seperti itu. Padahal tidak, aslinya itu tidak seperti itu. Di dalam bahasa Suryani, ketika Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, kamu adalah anakku. Nah, apakah anak seperti apa yang kita pahami? Ya tidak. Anak itu dibuat persamaan bahwa antara bapak dengan anak itu adalah saling mengasihi. Bapak mengasihi anak. Orang tua itu dimanapun secara normal pasti menyayangi anaknya. Jadi terkasih. Terkasih, kekasih. Nah, kekasih ini apakah kekasih seperti pacar yang dicintai, seperti cinta syahwati atau cinta yang rohani, ya. Nah, ini perlu dikupas, dipredeli satu persatu. Jadi persamaannya Isa ibnullah itu bukan berarti Isa anak Allah secara nyata, tetapi anak manusia yang disayangi oleh Allah Ta'ala, Tuhannya. Tidak pernah Nabi Isa dalam hidupnya menyatakan, saya ini Tuhan, saya ini adalah Allah, Bapa dan Roh Kudus ada dalam tubuh saya. Enggak pernah seperti itu. Lah, ittihad, menyatu manunggaling kawula lan Gusti, hulul itu berlaku juga sesuai dengan pemahaman doktrin-doktrin Paulus dan doktrin-doktrin Katolik serta Protestan. Mohon maaf, nggih. Kalau yang ortodoks tidak, Anglikan pun kadang tidak, Advent pun ya kadang tidak. Jadi Yesus atau Yesus atau Isa itu ya sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nah, cuma akhirnya konsili-konsili karena hubungan dengan kestabilan negara, ya Romawi lah, Italia, Yunani, maka akhirnya agama itu harus mengikuti negara. Pada masa 1200 sampai 1600 Masehi, Gereja Katolik Roma itu sudah berkali-kali mengeksekusi, hukuman mati, dibakar hidup-hidup, ditelanjangi ilmuwan-ilmuwan yang berontak terhadap kebijakan gereja. Di antaranya ya termasuk Galileo Galilei. Tapi Galileo Galilei tidak sampai ditelanjangi, dibakar hidup-hidup, tidak.
Yang lainnya itu sangat kejam, telanjang, dibakar hidup-hidup, masalah penebusan dosa dan lain sebagainya. Inilah namanya reformasi gereja-gereja. Intinya pemahaman yang masih dipertahankan oleh kawan-kawan yang ada di kenasranian ini sama dengan pemahaman ini, menyatunya Trinitas. Kalau di dalam tarekat atau sufi ini ada pemahaman hulul atau ittihad. Kalau di Indonesia manunggaling kaulolan Gusti, itu menyatunya antara hamba dengan Tuhannya. Karena memang kalau umat manusia itu sudah mencapai titik kesempurnaan secara spiritual, maka dia benar-benar menyatu dengan Tuhannya. Cinta buta, cinta mati. Apa yang dia lihat itu semua adalah Allah dan Allah. Apa yang dia rasa itu adalah Allah, Allah dan Allah. Bukan berarti dengan tingkatan itu terus dirinya mengaku, aku adalah Allah. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Menjalankan, menerapkan hakikat. Itu tetap harus berstandarkan syariat. Oleh sebab itu, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sulit untuk diselewengkan akidahnya oleh syaitan. Karena syariatnya cukup kuat. Nah, ini terjadi pada diri Abu Thohir, Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Janabi. Begitu juga terjadi pada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di dalam kitab karya internal Ba'alawi, para habib itu jelas menuliskan di Al-Jawharus Syafaf, di Al-Masyra'ur Rawi yang versi manuskrip asli dan cetakan pertamanya itu masih ada. Hal Muhammad bin Ali huwallah qala na'am anallah wa kharra maghsyian alaihi. Nah, sekarang kami tampilkan kitab karya dari seorang Imam Asy-Syafi'i yang selalu dipakai oleh para habib Ba'alawi membela klannya sendiri, yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir di daerah Mesir Barat, ya, daerah Haytham, tapi beliau tinggal di Mekkah. Kitab Az-Zawajir sudah kami sertakan, kami bagikan kepada panjenengan untuk nantinya dibuka bersama, kita kaji bersama, dengan lanjutkan sendiri kajiannya. Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, ini kitabnya. Juz 1. Ada 2 juz atau 2 jilid, ini yang juz 1. Nanti panjenengan buka di haizin.com yang sudah kami sertakan di bawah video kami ini. Begitu juga kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Di bawahnya lagi ada 1 lembar saja. Tidak banyak yang kami sertakan, tapi sebenarnya ada. Ya, kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang khusus membahas masalah saya adalah Allah, anallah, 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 itu saya hadirkan 3 kitab saja sementara. Ya, kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan kitab 1 lembar saja. Nanti kapan-kapan kami sertakan semua. Kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kitab Az-Zawajir ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jelas mengatakan bahwa siapapun orangnya yang mengaku anallah, saya adalah Allah, maka dia kufur, kafir. Ya tidak peduli siapapun orangnya, ya termasuk Al-Faqih dan di dalamnya. Ya termasuk Syekh Mansur Al-Halad juga. Kalau saya Siti Jenar bagaimana? Kalau saya Siti Jenar, saya masih belum melihat secara tekstual, ya, ngaku saya adalah Allah. Nek saya adalah pangeran, ngono pernah gitu loh. Karena pangeran itu kan gelar kebangsawanan, ya, seperti Pangeran Diponegoro gitu.
tuanku. Aslinya kan ya bahasa Melayu ya tuan, Tuhan, ya itu kan hampir sama. Tuhan itu lebih tinggi daripada tuan gitu. Lalu Tuhan itu dikhususkan untuk nama Gusti Pangeran. Ya Tuhan itu, Tuan besar menjadi Tuhan. Terus akhirnya siapa yang di dalam situ? Gusti Pangeran. Sopo Pangeran itu? Pangeran ingkang hak. Hak itu sopo? Gusti Allah lah. Gusti Allah. Zaman dulu kan belum banyak yang fasih mengucapkan kalimat Allah, itu belum fasih. Sekarang itu banyak yang fasih. Ya. Allah itu fasih semua, banyak yang fasih, tapi hanya sekedar lewat di mulut saja. Belum mampu meresapinya. Dan apa asal usul kalimat Allah itu dari kata apa? Al-ilah, ilah tambah al, akhirnya ditafkhim menjadi Allah. Al-ilah, Allah, 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 Allah. Tapi akhirnya ditafkhim menjadi Allah. Nah, tulisannya macam-macam di ejaan kita ya, kadang A-L-L-O-H, kadang A-L-L-A-H. Pengucapannya juga berbeda-beda. Kalau orang Nusantara siapa? Gusti Allah. Gitu. Gusti Allah. Gusti Pangeran. Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi kalau untuk Syekh Lemah Bang, Mbah Syekh Abdul Jalil, Mbah Syekh Siti Jenar, akhirnya ya ceritanya ya memang dieksekusi. Nah, ini bagaimana Az-Zawajir menyikapi? Kita buka halaman 24. Az-Zawajir aniqtirafil kabair. Az-Zawajir itu artinya pencegahan-pencegahan dari perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dosa besar. Karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, ini loh katanya Ibnu Hajar saja menisbat Alawi. Pret. Pret. Kalau kita mau mengkaji kitab-kitab asli karya Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, harus benar-benar sesuai ya dengan tradisi awalnya. Kadang sekarang ini banyak orang yang ngarang kitab disandarkan ini karya Ibnu Hajar, ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, padahal enggak. Ini karya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan saya ada yang protes kemarin kitab As-Sadah Ali Ba'alawi itu ya. Yang ngarang itu bukan Habib Umar bin Hafid. Apakah saya nggak tahu itu? Nanti kita bahas lagi. Iya memang tulisannya mu'alif ya. Ketika di perizinannya di simpan ya di kode kitabnya itu memang mu'alifnya bukan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bukan. Tetapi kerjasama. Kerjasama. Masa saya nggak tahu sih. Cuma jenengan alhamdulillah banyak yang salah ya, kurang baca, kurang teliti. Baca dulu kitabnya awal, tengah, akhir. Nggak ketemu nanti. Ketemu sama dengan kitab Al-Imam Al-Muhajir itu loh ya. Kitab Al-Imam Al-Muhajir itu apakah karya yang murni dari Kiai Abdullah bin Nuh? Oh, enggak, itu peran serta Habib Muhammad Asy-Syihab. Nama kitabnya sama. Tapi dua orang yang mengarang dengan dua jilid, satu buku, satu kitab. Itu sudah menjadi kebiasaan. Lah apa kira kitab Al-Jauharus Syaffaf itu karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib? No. Tetapi terkenal itu karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Yang terkenal seperti itu, tapi bukan. Itulah sejak dulu leluhurnya sampai turun-temurun keturunannya ya seperti itu. Gitu loh. Sama seperti ini loh ya. Saya ingin menguatkan klan saya. Masuk saya karang kitab-kitab saya, karang-karang dulu, klan saya adalah klan yang paling hebat.
paling sahih sedunia nasabnya sampai nyambung Nabi kakek moyang saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa saya yang nulis sendiri? Saya nulis sebagian ditambahi ayat kerjasama dengan eksternal saya. Nah, misalkan siapa Romo Kiai Haji Joko Syahmat, misalkan, Pak Yai, ini atas nama panjenengan saja. Ya. Saya hanya sebagai pengantarnya saja. Gitu. Jadi biar enak. Orang di luar klan saya mengakui kebesaran klan ini. Mana buktinya? Nah, kitab ini. Kitab ini. Ini karya beliau Romo Kiai Haji Joko Syahmat, bukan karya saya. Pada aslinya karya saya. Ini loh. Nanti kita bahas lagi lah gitu loh. Kita bahas lagi. Intinya ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Di dalam kitab As-Sada Ali Ba'alawi itu kan ada kata pengantarnya beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Berarti ridho dengan isi yang ada di dalamnya. Kan begitu. Ini gampangannya lah. Dan di halaman-halaman berikutnya itu memang menceritakan tentang kebesaran Darul Mustafa Tarim sampai silsilah dan seterusnya. Itu baca dulu, jangan dibaca cover awal pertamanya saja. Isinya semua baca dulu, lah enak nanti. Ya, gitu ya. Jadi Az-Zawajir an-Iqtirafil Kabair Imam Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haytami balillahu ta'rahu birrahmah waridwan wa askanahu a'la faradi siljanan jinan amin. Nah, ini halaman 24. Halaman 24. Nah, ini benar-benar ngaji. Halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung halaman 24 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari atas. Kalau nggak gitu nanti nggak ketemu. Oh, ini namanya kalimatnya cuma sidik tik gitu. Halaman 24 baris yang ke-13 dari atas. Auqala annahu yakhluqu fi'la nafsihi. Atau ada orang yang mengatakan bahwa seseorang itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri. La bil makna alladzi taquluhul Mu'tazilah. Tidak seperti apa yang diucapkan oleh kaum Mu'tazilah. Au qala anallah. Nah, itu termasuk perbuatan kufur. Bisa dihukumi kafir. Ini bukan gila ya. Nanti sudah kafir ya. Ibnu Hajar sendiri ya. Au qala anallah, saya adalah Allah, walau mazihan, walaupun guyonan. Walaupun guyonan itu loh. Walaupun guyonan. Walau mazihan. Au la adri haqqahu, atau saya tidak mengetahui hak-haknya Allah, juhdan dengan cara memberontak lah, tidak suka atau angas. Juhdan itu tidak suka, membenci ya lil wajibati, terhadap semua kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala. Nah, misalkan anallah, ditanya Muhammad bin Ali Ba'alawi, hal Muhammad bin Ali Ba'alawi huwallah, qala na'am anallah lah. Jawabannya kan jelas, ada kitabnya, ada manuskripnya. Bahkan di Al-Masra, di Al-Jauhar, itu setelah urutan kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, ya, terus kullu syai'in halikun illa wajhah, terus akhirnya ngaku Tuhan ini, ngaku Allah, bukan ana al-ilah misalkan, ana al-haq misalkan, ana rob misalkan, tidak, ana Allah, berarti kafir. Ya, enak kan? Ibnu Hajar jelas. Oleh sebab itu, kemungkinan besar wallahu a'lamu bis-shawab, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini belum melihat kitab-kitab karya internal Ba'alawi secara keseluruhan. Seandainya beliau masih hidup, akan kami berikan
kitab-kitab karya Ba'alawi itu kepada beliaunya. Ya, kitab karya Ba'alawi yang sebelum abad 10 lah. Beliau kan sudah meninggal setelah abad 10 itu. Jadi ya kalau setelah abad 10 misalkan Al-Masra Urwi kan nggak mungkin. Al-Jawharu Syaffaf. Ya, Al-Ghurur. Ya. Jadi mulai abad 9 itulah ditulis kitab-kitab untuk merumuskan, ya, membangun kekuatan kerajaan Ba'alawi di abad 9 itu. Nah ini jelas Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sendiri dalam kitab Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabairnya. Auqala anallah walau mazihan, walaupun guyonan, walaupun kelawak atau humoran, tetap kufur. Yang tidak kufur itu ketika mungkin mabuk, ya, hilang akal sehatnya, atau ngantuk, atau ngelindur, ya itu ya nggak ada hukumnya, gitu loh. Tapi kalau dalam kondisi normal, ya satu hati itu ya normal. Dalam kondisi makrifat itu normal. Saya mempunyai guru yang sudah tingkat di atas hakikat itu ya tidak sampai mengatakan ketika satu hati ya seperti ini, enggak ada. Tetap kita ini hamba Allah. Walaupun Allah itu di dekat kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan begitu. Hai Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, maka jawablah, aku ini dekat. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu dekat dengan kita, berarti Allah ya berada di dalam tubuh kita. Bukan Allahnya itu bukan ayat Allah, titik simbol kebesaran Allah. Sebenarnya mudah untuk mengaksesnya. Ada otak kecil di belakang kepala kita ini yang berisi chip memori yang merekam secara otomatis gerak-gerik kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, lahir sampai mati lagi, tapi aktifnya setelah kita balik merekam semua. Jadi inilah titik di mana Allah meletakkan tanda kebesarannya. Aslinya seperti itu. Jadi di sini ini. Sebab itu kalau kita tinju itu nggak boleh mukul kepala belakang ini, dilarang, langsung mati, langsung jungkel. Ini di sini nih, otak kecil, otak besar, otak kecil di sini, memori chip, dan bisa berubah-ubah, bisa update, bisa upgrade, tergantung keadaan zaman dan makan. Jadi Allah itu dekat, ya, ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita ini semua ada ayat-ayat Allah fi anfusikum afala tubsirun, itu jelas. Tapi bukan berarti Allah itu menyatu dalam tubuh saya itu, ya enggak seperti itu. Jadi sekarang ini mudah. Jadi kalau ada misalkan para rohaniawan ya menyatakan dirinya, aku tuh sudah seperti Allah, sudah menyatu dalam diri. Nah, berarti tidak ilmiah lah. Penjelasannya itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi lebih mudahnya ya seperti ini caranya. Jenengannya sudah menyatu dengan Allah semua karena kita semua ini berada di dalam diri Allah. Jadi Allah itu tidak boleh Allah ada di langit, Allah ada di bumi. Enggak bisa seperti itu. Tadi sore itu saya dipesan sama Romo Kiai dari Ringin Agung Pare Kediri itu. Tolong Kiai jelaskan banyak syair-syair dari Habaib Ba'alawi itu yang mengandung nilai kekufuran. Ya siap, insya Allah secara bertahap. Ya, termasuk diantaranya adalah La ilaha illallah fi kulli zaman. Nah, kok fi kulli zaman sih? Berarti Allah berhubungan dengan masa. Oh, enggak bisa. Ini berarti menyerupakan Allah dengan manusia, dengan makhluknya. Nah, ini tidak boleh. Sama dengan itu. Kita ini sudah mencapai titik ya kulminasi pemahaman ilmu dan teknologi. Seharusnya spiritual juga mengikuti. Bahkan harusnya spiritual lebih mendahului daripada sains, ilmu, dan teknologi. Sebab itu jangan terlalu kita
vakum ya, berhenti dalam membahas tentang ilmu agama ini. Karena ilmu agama itu tetap upgrade terus panjang masa. Nggak ada kata berhenti, finish, habis, itu nggak ada. Gitu. Jadi ini Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihul Muqaddam berarti ya kafir menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekarang menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah halaman 160 oleh salah. Halaman 160-an ya. Mohon maaf tadi saya ada acara jadi belum sempat untuk bedahnya. Yang membahas, nah ini halaman 160 nanti dibuka di haizin.com yang kami sertakan, bab tentang zikru akhdhil qaramitoh al-hajarul aswada ila biladihim, menyebutkan tentang Syiah Qaramitoh yang mengambil Hajar Aswad dibawa ke negaranya, dihajar di Bahrain sana. Nah ini zikru akhdhil qaramitoh al-hajarul aswad ila biladihim. Fiha kharaja Raqbal Iraq wa amirahum Mansur At-Tailami Rukab al-Iraq, rombongan dari Irak ya. Ini yang menyaksikan peristiwa tersebut ya, sampai langsung ke proses ketika perampokan, pembunuhan itu benar-benar terjadi. Jadi ada yang menyaksikan, ada saksi hidupnya itu. Fantahaba amwalahum wastibaha kitalihim, dibunuh, dirampas hartanya. Fakutila fi rihabi Makkah wa syi'abiha, yang dibunuh di sekitar Mekah ya, yang terdiri dari lorong-lorong, kampung-kampung, dusun-dusun ya. Wa fil Masjidil Haram, dan dia ada di Masjidil Haram. Wa fi jawfil Ka'bah, yang ada di dalam Ka'bah Masjidil Haram itu sendiri. Bahkan yang bergelantungan di kiswahnya itu juga minal hujjaj khalqon kathiron, yang dibunuh itu khalqon kathiron, makhluk yang banyak, alias orang-orang yang berhaji di situ. Wa jalasa amiruhum Abu Thahir, ya ini Abu Thahir Sulaiman Al-Janabi tadi, dan duduk Abu Thahir la'anahuwahu ala babil Ka'bah. Nah, la'anahuwahu itu sebenarnya tidak disambungkan ala babil Ka'bah. Jadi Abu Thahir la'anahullah ala babil Ka'bah. Abu Thahir lalu mentengkelek, berdiri pas di depan pintu Ka'bah. Warrijalu tasorro'a haulahu, dan prajurit-prajuritnya itu mengelilinginya. Wayaswassuyuf tu'malu finnas fil Masjidil Haram. Pokoknya pedang itu bergerak terus membunuhi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, yang ikhram fi syahril haram, di bulan Dzulhijjah, hari Tarwiyah tanggal 8 ya, fi yaumit Tarwiyah, di hari Tarwiyah bunuh, padahal ini Masjidil Haram alladzi huwa min asyrafil ayyam, padahal Tarwiyah itu termasuk hari yang paling mulia. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, anallah, inilah. Nah, inilah. Ini. Jadi Abu Thahir itu juga berkata, wa huwa yaqulu, dan dia berkata, anallah wa billah. Aku adalah Allah, dan akulah yang menentukan kehidupan kalian. Ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Aku yang membuat, menciptakan makhluk, dan aku yang membinasakan makhluk, itu ya aku. Nah ini, ana Allah. Jadi bukan ana Abu Thahir. Nah, enggak. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain, ada memang keterangan yang tidak langsung spesifik ana Allah. Tapi di dalam Al-Bidayah wa Nihayah ini jelas ana Allah. Saya adalah Allah.
Saya yang menghidupkan dan mematikan kalian. Yang terbunuh itu ada yang mencatat 13.000, ada yang mengatakan 30.000, dan bahkan ada cerita yang masih belum saya temukan itu, tapi ada catatannya 100.000 orang. Yang jika dihitung dari perjalanan, tidak hanya di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram saja, tetapi di perjalanan juga dirampoki semua. Oleh sebab itu, hampir sama Abu Thohir la'anahullah ya, dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Ali Ba'alawi anallah. Bodoh-bodoh, saya adalah Allah, saya adalah Allah itu. Ini bagaimana? Ya kalau menurut Az-Zawajir an-iqtira fil kabair, ya kafir jelas. Kafir jelas. Ya karena memang Abu Thohir ini kerjasama dengan dinasti Fatimiyah di Mesir, Tunisia, Libya. Ya ini. Dan membiarkan saja. Setelah itu baru ada laporan dari Abu Thohir, waktu itu yang posisinya di Hajar Bahrain, nunggoni Hajar Aswad, ya. Sampai Hajar Aswad 22 tahun hilang dari tempatnya, nggak ada yang berani mengambilnya. Gara-gara memang apa? Kekejaman tentara Abu Thohir ini luar biasa. Nggak ada belas kasihan. Nggak ada. Itu nggak boleh dibunuh karena ini Muslim. La ilaha illallah, haram darahnya. Nggak ada. Nggak ada aturan seperti itu. Uang di Mekah saja itu. Jamaah haji dibunuh, dipenggal. Yang mufasir, yang muhadis, yang musnid, berapa ribu itu di situ. Mati, bukan mati karena corona, bukan, dibunuh. Dibunuh. Jadi Az-Zawajir, Al-Bidayah wan Nihayah, dan bahkan yang lainnya. Nah, ini yang paling spektakuler, fantastis, bombastis, amazing fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, nanti ini saya bacakan karena apa? Ibnu Taimiyah itu juga kaul-kaulnya ya dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Jangan benci berlebihan. Nanti kalau saya sampaikan ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saja tidak suka dengan, ya tergantunglah kondisi, situasi dan kondisi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu kapan jaraknya? Beda. Jaraknya sangat jauh, ya sangat jauh. Ibnu Taimiyah itu ya madzhab Hambali, bukan Wahabi. Kata-kata Wahabi itu kapan? Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan Ibnu Taimiyah beda jaraknya. Ini saya bacakan fatwanya Ibnu Taimiyah tentang orang yang mengaku dirinya sebagai Allah, anallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid 2, halaman 290. Su'ila Syekhul Islam qaddasallahu ruhahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah membersihkan ruh atau sukmo jiwanya, ditanya, ini pertanyaannya yang berhubungan dengan Matul Islam fil Hallaj, tentang para pemuka agama Islam, imam-imam dalam Islam yang mengatakan tentang Syekh Mansur Al-Hallaj yang dihukum mati oleh penguasa, ya, bukan dihukum mati oleh umat, bukan. Wafi man qala, dan terhadap orang yang mengatakan ana a'taqidu ma ya'taqidu Al-Hallaj. Saya berkeyakinan, berakidah seperti apa yang diyakini oleh Syekh Mansur Al-Hallaj. Nah, ada orang yang berkata seperti itu. Ini bagaimana hukumnya? Wahai Syekh Ibnu Taimiyah. Terus ada lagi tentang madza yajibu alaihi, tentang apa yang wajib ya dilakukan, diterapkan kepada Al-Hallaj. Wa yaqulu, dan ada orang yang berkata lagi, innahu kutila zulman kama kutila ba'dul anbiya. Sebenarnya Syekh Mansur Al-Hallaj ini dibunuh, dipenggal, dipancung dengan cara yang zalim
Sama seperti sebagian nabi, ya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, misalkan itu dibunuh dengan cara yang dolim. Wa yaqulu, dan dia juga berkata, al-halaj min awliyaillah. Syekh Mansur al-Halaj itu adalah bagian daripada wali-wali Allah. Famadza yajibu alaihi bihadzal kalam, bagaimana tentang kewajiban yang diterapkan kepadanya ya dalam pembicaraan ini. Wahal qutila bisayfi syariah, apakah beliau benar-benar dibunuh dengan pedang alasan dibenarkan oleh syariah? Fa'ajaba, maka Ibnu Taimiyah menjawab, ya, alhamdulillah man i'taqada ma ya'taqidu al-Hallaj minal maqalat allati qutila al-Hallaj 'alaiha fahuwa kafir. Ini malah ekstrim loh ya ini. Bukan saya. Nanti jenengan simak sendiri. Ini ngaji kelas berat di dunia nggak ada ini. Di Mesir aja nggak berani ngaji ini. Ya, ngaji kelas berat. Qutila al-Hallaj alaiha fahuwa kafir murtadun bittifaqil ahli zindiqah wal ilhad kaqaulihi anallah. Nah, jadi saya Mansur al-Halaj itu dia mengatakan saya adalah Allah. Wa qaulihi ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Wa qad ulima bil ittirari min dinil islami annahu la ilaha illallah wa anna allaha khaliqu kulli syai' wa kullu ma siwahu makhluq. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Surat Maryam 9. Wa qala ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. An-Nisa 171. Terus wa qala ta'ala laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam, dan seterusnya. Jadi siapapun yang berakidah, beriktikad seperti apa yang diyakini oleh Syekh Mansur al-Halaj yang berupa ucapan, ya, ketetapan ataupun apa yang menyebabkan dia Syekh al-Halaj itu dibunuh, ya, maka dia termasuk orang kafir, murtad dengan ittifaq kesepakatan umat Islam. Sebab semua orang Islam itu ketika dia memutuskan sesuatu dengan membunuh orang yang seperti al-Halaj tersebut itu atas dasar beraliran hulul dan ittihad, ya, ittihad manunggal kawula lan Gusti wa nahwi dzalika min maqalati ahli sama seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang yang kafir zindik wal ilhad yang melenceng dari ajaran yang benar, seperti ucapan anallah, saya adalah Allah, saya adalah Allah. Misalkan Lia Eden almarhumah misalkan mengaku saya Allah, itu harus dihukum. Berarti Imam Al-Faqihil Muqaddam ya murtad, kafir. Ini kalau menurut Ibnu Taimiyah malah tambah kejem. Ya, kalau menurut Az-Zawajir mungkin ya kafir, tapi kafir masih bisa dipilah-pilah dalam kondisi seperti apa. Apakah pada waktu itu Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam itu kondisi tidak sadarkan diri atau bagaimana, karena maghsyian alaihi atau bagaimana lah, masih bisa diperinci-perinci gitu. Tapi kalau melihat dari 3 ayat kullu itu ya ngaku Gusti Allah ku piye to. Lah ini jelas fahuwa kafirun murtadun. Jadi kalau kitab-kitab Ba'alawi diserahkan ke Mahkamah Saudi, habis total ini. Nah, oleh sebab itu kita akan membongkar, tidak hanya kita bongkar masalah nasab Ba'alawi, tapi juga masalah ajaran Ba'alawi. Jadi dari segala sisi kita pelajari berdasarkan beberapa kitab ini yang kami bagikan kepada panjenengan semua setiap pertemuan. Tapi nanti selang-seling ada juga yang tidak mengaji kitab. Kalau ngaji kitab itu perlu konsentrasi kelas tinggi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, kalau dibahas terus nanti jenengan yang kalah. Saya nggak bacakan tulisan panjenengan lah. Saya yang salah gantian nanti. Jadi nggak apa-apa, nanti jenengan teruskan sendiri.
kajiannya di Az-Zawajir, An-Iqtirafil Kabair, Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu juga di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 2 halaman 290. Langsung saya sertakan lembarannya asli, bukti ya, anallah ada, anallah ada, anallah ada. Saya adalah Allah, saya adalah Allah, saya adalah Allah. Dan semua adalah kafir, murtad. Ibnu Taimiyah memurtadkan ya Al-Faqihul Muqaddam. Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, ya sama saja, sama saja. Demikian kita membaca tulisan panjenengan begitu banyaknya, saya harus ekstra cepat membacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, saya tak minum dulu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Channel Ngaji Efisien. Channel Ngaji Efisien? Enggak ya? Mas Anom. Mas Anom. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nggih, doa panjenengan. Maaf melenceng dari tema. Kenapa makam Sunan Bonang kok ada 3? Yang benar yang mana? Terus makam Mbah Soleh Ngampel malah ada 9. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mas Anom nggih. Makam Mbah Sunan Bonang itu ya ada yang mengatakan 4, ya macam-macam tergantung lah. Tapi yang surah al-istifadhah di Kauman Tuban. Tapi kalau berhubungan dengan kediaman itu ya di Bonang Lasem Rembang, Jawa Tengah. Itu karena Sunan Ngampel ya berada di Ngampel. Ya, Sunan Muria ya berada di daerah Muria. Sunan Ngerang ya ada di Ngerang, bukan di Pekuwon. Ya. Sunan Prawoto ya di daerah Desa Prawoto. Ya. Di Tuban itu kan nggak ada, ya Desa Bonang kan nggak ada. Jadi aslinya ya wallahu alam itulah ya surah al-istifadhahnya itu ya di Tuban itu karena Tuban dikepung ya oleh para pencoleng-pencoleng sejarah itu. Kemarin itu saya sepekan yang lalu survei langsung masih tambah lagi malah ya. Diapi mana ya? Di Jar-Jarno itu malah jumlah makam-makam Mbak Alawi itu tambah banyak ya di sana. Saya keliling hutan-hutan itu. Maskeran saya, nggak ada yang kenal saya. Tambah akeh mana? Nah, itu. Lah, nanti kalau lama-lama dikepung di situ, ya yang bener ya malah di Bonang, Lasem, Tuban itu. Saya pernah ke sana itu. Oke. Begitu. Jadi, kok ada 3 yang bener yang mana? Nah, yang bener ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, yang benar yang mana? Ya sama seperti makamnya Imam Ali, makamnya Imam Husain, ya Nabi Hud, ya Nabi Soleh, itu ya nggak asli semua. Yang asli makamnya Kanjeng Nabi malah. Nabi Ibrahim itu juga asli. Itu. Jadi terus yang benar yang mana? Ya Allah alam. Nanti kalau saya benarkan yang Bonang, yang Tuban tersinggung. Kalau saya benarkan 100% Tuban, yang Bonang tersinggung. Kalau Mbak Wean itu lemah, masih kaul yang lemah, doif lah ya, doif. Tapi kalau memang sesuai dengan fakta sejarah, memang ada makam dan rumahnya, bekas pesantrennya, masjid peninggalannya dirubah menjadi masjid yang bagus sekarang ini, agak naik ke atas. Itu saya ke sana, ada bekas sumur, ya sumur itu enggak sat, sumurnya agak gede gitu, dibuat sumbernya itu bagus airnya. Ya itu peninggalan asli ya di situ. Kalau cerita-cerita dicolong, disirup, dibawa ke oleh muridnya yang berasal dari Madura, terus karena ombak besar terdampar di Tuban, langsung dikuburkan di Tuban itu ya itu kan berdasarkan versi-versian itu tadi. Nggih, begitu nggih Mas Anom. Terus masalah makam Mbah Soleh Ngampel itu bagaimana kok ada 9? Makam Mbah Soleh Ngampel itu ada 1. Mbah Soleh itu sebenarnya nama pertama, nama setelahnya bukan Mbah Soleh. Mbah Soleh, Soleh itu orang yang soleh. Sing apik, sing tukang jaga masjid, marbot masjid, resik-resik masjid. Kalau ceritanya misalkan 1 orang dimakamkan 9 kali karena karomahnya Mbah Said Ali Rahmat ya, enggak benar seperti itu. Kalau yang cerita dari leluhur saya enggak seperti itu. Itu kan ya ditambah-tambahi sendirilah. Tambah sendiri. Kalau misalkan Mbah Bolong, Mbah Sonaji seperti itu ya harus
diklarifikasi dulu ya dari sumber yang lebih mendekati kebenaran. Kalau menurut saya, itu cuma menurut saya, itu adalah makam 9 orang yang secara turun-temurun bekerja sebagai marbot masjid. Apakah berurutan? Ya mungkin ya tidak. Yang nyapu masjid tidak hanya 1 orang. Dulu itu makam sebelah kalangan itu kan masuk ke makam Mbah Hasan Gipo sama Mas Mansur, ya Mas Mansur, pendiri Muhammadiyah pertama itu tidak dilewati ya. Jadi sebelah, kalau timur sebelah berarti sebelah utara ya, kan sebelah utara ya, sebelah utara. Dulu ya masjidnya nggak sebesar sekarang, gitu. Depan agak utara dimakamkan di situ, dijejer gitu, 9. Urut mana? Ya coba digali. Ya kalau memang dimakamkan 9 1 orang, ya nggak bisa lah. Nah, nanti wah, ya itu nggak percaya karomah, ya nggak begitu. Nanti jenengan samakan saya dengan Mbak Alawi lah nanti. Ya sama seperti begini loh. Ketika Mbak Sunan Bonang memukul, misalkan tongkat ya, ini kolang kaling, pukul jadi emas. Apakah emas terusnya aja? Ya enggak. Ini hampir sama seperti ilmu hipnotis Romi Rafael. Hampir sama, mohon maaf, hampir sama. Hampir sama. Jadi Romi Rafael termasuk mentalis Deddy Corbuzier itu sebenarnya ya bisa. Cuma Deddy Corbuzier itu sudah kadung dipegang sama Habib itulah akhirnya membosaiki. Statusnya kayak apa, orang ngerti. Pasir sater itu bisa jadi emas menurut 100 orang yang dihipnotis oleh Romi Rafael. Bisa. Ya sama seperti itu. Gitu loh. Jadi dulu kan nggak ada nama hipnotis, itu kan nggak ada. Ya ilmu, tapi itu karomah. Apakah Sunan Bonang ilmu sihir? Ya enggak. Cuma itu sementara untuk merubah pandangan mata. Bahwa ilmu itu ada yang goib, tidak terlihat mata, dan ada yang terlihat mata. Itu. Maksudnya seperti itu. Lah waliullah itu ya karomah. Karomah. Jadi apakah emas seterusnya? Ya enggak. Ya kalau jadi emas semua ya akhirnya jadi bahan campuran es campur minuman, akhirnya dodol es campur, akhirnya jadi bisa beli emas. Itulah yang seperti itu. Ya sama seperti ketika Mbak Sunan Kali datang ke Mbak Sunan Pandanarang bawa cangkul, dikira pengemis ya, jual rumput ya, tiba-tiba mana ini tegelnya di sini saya mau macul. Cepat cerok tarik bongkahan emas ya kan. Masa emas manggon-manggon iki piye carane? Lah ilmu apa? Lah ini ada tekniknya, ada caranya gitu nggih. Jadi apakah itu jadi emas teman seterusnya? Ya enggak. Ya enggak. Sama seperti itu. Jadi ketika ada cerita Mbah Sunan Derajat di Paciran Lamongan itu ada Tanjung Kodok ya. Itu bentuknya coba lihat. Batu-batu seperti kodok itu dulu tentara kodok semua. Yang mengerahkan adalah Mbah Raden Kosim Sunan Derajat. Nah ini kadang-kadang berlebihan. Misalkan ini gua Pamijahan misalkan. Dulu adalah sidang Wali Songo di sana. Akhirnya ketemu setiap malam melalui Jongko Sukma dan lain sebagainya. Jangan berlebihan seperti itu. Ilmu dan teknologi terkini mampu mengakses, membahas, ngudari ilmu-ilmu yang ruwet pada masa lalu. Ya, sama seperti 9 makamnya Mbah Soleh ini. Nggih. Jadi itu makamnya 9 orang yang soleh. 9 orang yang bekerja sebagai marbot masjid. Orangnya ya soleh, wong jenenge wong bekerja ngresi masjid kanggo salat, ya mesti wong soleh gitu. Jadi Mbah Soleh sampai ping 9. Gitu nggih. Demikian nggih. Bahasana sementara nggih. Pak C. Kenapa Mbak Alawi suka ndawir Pak Yai? Apakah ada kitab pelangnya dan mengapa LDI ada penebusan dosa? Itu dasarnya dari mana? Apa belajar sama orang Kristen Pak Yai? Nggih, Pak C. Mbak Alawi suka ndawir itu gara-gara apa? Malas bekerja. China, Tionghoa giat bekerja karena seakan-akan hidup selamanya. Lah,
perantauan dari Arab, dulunya itu bekerja. Dulu datang pertama kali bekerja kuras awak ini. Tapi lama kelamaan kok enak ya, dawir kok enak ya. Akhirnya mulus-mulus saiki. Awake ginuk-ginuk lemu-lemu resik-resik bercahaya. Itulah kayak wajah wali, memang di branding ya. Ada salon khusus ya. Kak kumut-kumut seperti saya. Macam kayak Muhammad Amin ini ya. Al-Hasani katanya. Muhammad Amin Malaysia ditangkap itu ya. Itu kan ganteng Kanjeng Nabi. Ngapusi. Ngapusi. Ya sama seperti itu. Karena malas bekerja. Ngamalkan wiridan, ya, dikiran saja. Malas bekerja. Zamannya itu berbeda. Berbeda. Tapi tidak mampu mengejar ketertinggalannya. Tetapi sekarang ya banyak juga, ya nggak semuanya. Dua atau tiga generasi ke atas itu ya banyak yang sekolah tinggi, Al-Fajri Al-Atas, ada Ali Al-Atas, ya, ada yang jadi musisi, ada yang jadi semacam-macam gitu loh. Nah, ada yang bisnis agama, nah, itu berarti males berarti. Bisnis agama, nggak mau gojek, nggak ono kapim gojek itu nggak ono ya. Ya kerja nge-grab itu nggak ono, atau ngurir itu nggak ono. Lah LDI penebusan dosa itu dasarnya dari orang dasarnya. Gaya-gaya dewi Pak C. LDI itu mungkin meniru penebusan dosa. Inilah yang diprotes oleh ilmuwan-ilmuwan pada zaman tahun 1200 Masehian sampai 1600 Masehian yang mendobrak protes terhadap kebijakan gereja, termasuk penebusan dosa itu. Tentang penebusan dosa itu. Sama seperti di dalam gereja, itu seperti ulama kayak saya nih ya. Nggak perlu bekerja cari duit, soro-soro. Nanti dapat usturun sepersepuluhan dari jamaah ya, setoran. Nanti malas-malasan gitu aja dapat enak hidupnya. Cuma dicukupi oleh umat. Saya punya umat 7 juta misalkan. Wah, gak usah kerja, kayak ibarat raja aja. Tapi nggak boleh seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad itu bekerja. Nabi-nabi semua itu bekerja. Ya. Cuma di akhir-akhirnya itu ada yang sebagai raja, ada yang sebagai presiden. Itu ya bekerja melayani umat. Sama, tapi tidak mengambil bagian keduniawiannya secara berlebihan. Gitu. Jadi penebusan dosa itu LDI meniru Kristen, Pak Yai. Kok enak ya? Jadi mungkin Habib ini juga mau meniru LDI atau meniru Kristen, kok enak ya. Jadi so fokus ya. Jadi dai-dai, kiai-kiai, Habib itu nggak usah bekerja, fokus agama, nanti hidupnya enak. Ya sama seperti Gus Ikdam nih, mohon maaf nih. Wah, mobilnya datang sendiri, ya datang sendiri, enak ya. Inilah kita tidak boleh memburu dunia, ya harta akan mengikuti kita asalkan kita berada di dalam agama. Ini nggak mendidik. Nggak mendidik. Apalagi nanti setelah kaya, Ustaz saya itu akan naik supercar. Mobil-mobil mewah, Lamborghini. Ya. Wah, nggak pantas. Nggak usah jadi Ustaz kalau gitu. Apakah Ustaz Kiai nggak boleh seperti itu, naik mobil secukupnya, sekedarnya? Karena tugasnya beda, jiwanya itu jiwa, bukan jiwa pameran harta. Menyakitkan hatinya umat-umat atau santri-santri jamaah kita. Di Ekdam, di Abdus Somad, ya, terus di Soleh, Solmed. Jangan pamer-pamer seperti itulah. Nggak usah pamer-pamer seperti itu. Kalau mau seperti itu, jangan dipublikasikan, ya, jangan difoto abadikan, disebarkan, jangan. Itu bukan ciri khas, ya, walaupun dibenarkan ya seorang ulama itu harus kaya, benar, nggak apa-apa dengan cara bekerja sebagai pengusaha, sebagai pegawai swasta, pegawai negeri atau apa, terserah, tetapi tidak boleh glamor hidupnya, harus dengan kesederhanaan. Ibnu Hajar Al-Haytami ini sangat sederhana beliau, pengarang kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair ini, sangat sederhana bersama dengan keluarga. Sampai hati-hati mau makan untuk keluarganya, halal apa haramnya itu. Subhanallah, subhanallah. Kalau sekarang jor-joran,
ngakuni penceramah, paranjar koni, ya, malah pamer harta sana sini, ya. Ini nggak mendidik ummah, nggih. Nggak mendidik ummah, nggih. Begitu, nggih. Berikutnya, Black Magic. Mereka itu yang membunuh Al-Husain di Karbala. Black Magic, nggih. Bu Zenzeta, Assalamualaikum. Menurut saya, sosok Fakih Muqaddam tetap sosok antara ada dan tiada. Antara memang si dia kufur atau dikufurkan oleh pemujanya. Nggih Bu Zenzeta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang makamnya ada. Tercatat di buku-buku atau kitab-kitab mereka sejak lahirnya Abdurrahman As-Segaf, ya. Pertama kali kan keluarga As-Segaf yang memulai nulis-nulis kitab itu. Sebelumnya belum ada. Kalau ada berarti diada-adakan. Ada kitab lama, lalu diartikan sebagai Muhammad bin Ali itu Al-Faqihil Muqaddam. Padahal bukan, nggak ada nama Al-Faqihil Muqaddam, itu nggak pernah tercatat di dalam kitab Tarikh Al-Baha, itu nggak ada. Tarikh Al-Baha Al-Hadramaut itu nggak ada. Nih. Jadi begitu Bu Zenzeta. Kalau memang ada, ya harus dihukum. Harus dihukum. Termasuk murtad dan kafir kok. Siapa yang mengatakan? Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oh, itu Wahabi. Ya Ibnu Hajar. Ayo. Oh, maksudnya Ibnu Hajar kok? Ibnu Katsir. Ayo. Ayo. Tiga-tiganya ini. Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Ibnu Katsir. Pilih yang mana? Semuanya sepakat. Sepakat dan sepakat bahwa tidak ada kebenaran, ngaku anallah benar, itu nggak ada. Nggih. Pak Nurhadi, bagaimana pendapat Pak Kiai tentang seorang waria yang baik? Waduh, ini waria yang baik, semua umat manusia di bumi ini berusaha untuk melakukan kebaikan, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Semuanya sama berkewajiban di hadapan Tuhan untuk merubah nasibnya ke depan. Nah, terus ada waria yang baik, ya justru harus didukung. Jangan malah dibisui, dihalang-halangi, dijegali. Sama seperti yang terjadi pada diri Bunyai Ustadzah Sunia Ruhama dari Kendal, Jawa Tengah. Kemarin ketemu dengan saya. Saya katakan kepada beliaunya, Bunyai, saya dukung panjenengan. Tapi kalau saya disalami, saya nggak mau. Karena al-hukmu bidzawahir. Hukum itu tergantung kondisi lahiriahnya. Perempuan, kudungan, ya saya nggak mau salaman. Tapi kalau foto dengan saya mau, tapi agak berjauhan. Gitu loh. Ya karena saya menghukumi beliau itu perempuan. Karena berpenampilan perempuan. Gitu loh. Lah toh kalau jiwanya lagi, lah ya beda lagi nanti bahasanya. Tapi beliau tetap berjuang, meneruskan perjuangannya Gus Dur. Gus Dur itu selalu mengayomi semua orang. Ya, semua orang diayomi, dilindungi. Agama Islam itu solusi dalam masalah hidup ini. Lah ada waria yang sudah baik kok malah direcoi, diserekali. Iku waria kok ceramah, waria kok ceramah lho yo iso ngilmune ono di sarjana beliaunya. Beliau sampai sekarang kasih PR ke saya tentang sholawat Asghil itu. Itu siapa yang pengarang aslinya? Pengarang aslinya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi diklaim oleh Habib Ba'alawi Al-Hinduan. Nah ini nanti akan kami bahas nih, Bu Ustadzah Sunia Ruhama. Jadi sebagai seorang ustadz, kiai, penganjur agama harus melindungi semua umat, tidak hanya umat manusia, hewan, alam yang ada di sekitarnya juga dilindungi. Itu namanya kiai. Tapi kalau ustadz-ustadz Wahabi beda lagi. Beda lagi. Kalau saya nggak seperti itu. Saya dukung. Beliau juga melatih tari sufi yang muter-muter itu loh. Kalau dikumpulkan semua itu muridnya ada 200-an ya. Tahfidz Quran di pesantren rumahnya itu juga bagus kok, muridnya juga banyak ya. Yang penting beliau Ustadzah Sunia Ruhama tidak mengajarkan yang melanggar syariat, gitu aja. Ya memang sulit, wong namanya khunsa itu al-muskil ya. Kalau menurut saya hukum bidzahir, hukumilah fisik
lahiriahnya saja. Kalau pas tampil perempuan ya perempuan, tampil laki-laki ya laki-laki, kan gitu aja. Itu aja kok repot. Apa yang dimaksud dengan bidadari itu diciptakan sekejap oleh Allah? Bidadari itu adalah istri panjenengan sendiri. Bidadara adalah suami panjenengan sendiri, wahai para istri. Karena ada keterangan ya di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah kan ada nih. Inna ja'alna insyafa ja'alna hunna nih, saya baca ini Quran nih. Mohon maaf. Saya baca Quran. Surat Al-Waqiah itu apal sejak kecil saya. Cuma ya harus dibaca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Kesuwen ya. Yo aja ngono lho. Jenenge Quran ya, pertanyaan nih. Durasi ya, langsung waca langsung wis nggih. Jadi inna ansha'na hunna insya'an. Nah. Inna ansha'na hunna insya'an faja'alna hunna abkaron uruban atrobal li ashabil yamin. Bidadari itu inna ansha'na, kami memunculkan ya secara insya'an itu mufasir semua kiai-kiai memaknainya langsung makling orang ngono. Istri-istri Anda dulu waktu masih gadis atau perawannya, ya, itu tidak pernah Anda lihat masa kecilnya. Yang merawat siapa? Bapak ibunya. Tiba-tiba setelah remaja, kamu suntingnya. Itu namanya insya'an. Gitu loh. Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan bidadari insya'an itu bukan sekejap kling pun langsung fayakun kayak sulapan bim salah bim, itu enggak. Istri kita, suami kita, ini yang bukan jodoh satu desa loh ya, satu tetangga loh ya, pek nggom, ya, pek tonggo ya. Itu misalkan Surabaya dapat orang Jakarta misalkan ya. Namanya jodoh, ketemuan mana no Facebook, nang medsos misalkan. Siapa tahu tiba-tiba ketemu gitu loh, ya. Kalau sekarang ya para remaja, pemuda ingin istri-istri yang benar-benar seperti bidadari itu ada di daerah Jawa Baratan. Yang masih murni di daerah Garut, Ciamis, Bandung, yang desa-desa ya, apalagi yang di Baduian itu asli, alami gitu. Kalau yang di kota-kota itu ya polesan. mohon maaf. Nah, itu sama dengan bidadari yang ada di gunung itu. Mereka lugu-lugu, nggak kenal HP, ya. Tapi sekarang ya punya HP semua sih. Nggak begitu tuntutannya, nggak terlalu banyak lah. Masih alami. Nah, itu namanya insya'an. Faja'alnahunna abkaron uruban, hati pantaran, perawan, ya, itu ditemukan oleh bidadara, lalu dipesuntingnya menjadi bidadarinya. Begitu loh. Hati jodohnya. Hati al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ini jodoh bojo, chemistry, istri suami istri. Nah, ini begitu, bukan kling itu enggak. Coba jenengan pikir sendiri. Istri panjenengan itu dulu pernah jenengan lihat masa kecilnya, tiba-tiba kok segede ya, nggak kling. Nah, ini namanya insya'an. Begitu deh, Pak Nur Hadi. Sekejap, berarti kling nggak proses. Kun itu proses, ya, bisa puluhan tahun prosesnya. Nggih, mawar biru. Kipin makin termehemeh. Nggih, insyaallah. Afril R. Nuria, yai, apakah mungkin Ahmad bin Isa yang seorang Syiah Imamiyah itu hijrah dari Irak ke Yaman, sedangkan Yaman kala itu dikuasai oleh kaum Ibadiyah yang anti kepada Syiah? Kemungkinan kecil, Bu atau Pak Afril R. Nuria, kemungkinan kecil, ya, karena memang tidak tercatat di Syiar A'lam An-Nubala 317 dicatat keseluruhan peristiwa apa-apa ada. Bahkan Ka'bah itu ditutup selama lebih dari 6 tahun, ya, nggak ada jamaah haji, nggak ada diselenggarakan ibadah haji karena ketakutan semua. Masjidil Haram bau amis darah, ya, yang dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, dikubur di mana-mana puluhan ribu nyawa. Akhirnya pray, nah, tapi tiba-tiba
setahun berikutnya kok ibadah haji itu bagaimana? Wong Ka'bah ditutup. Nah, ini sejarah yang dibuat-buat oleh kaum Ba'alawi sendiri di dalam kitab-kitab sejarah dan nasab karyanya. Nggih, begitu nggih, Pak Afril R. Nuria. Toko Suryo, dari dulu Ka'bah mau dihancurkan, jadi yang meneruskan cucu-cucunya mau pindah ke Tarim. Nah, nggih. Ka'bah sudah pernah mau dialihkan 2 kali. Pertama ke gereja Al-Khulais yang ada di Son'a, Yaman oleh Abrahah Al-Habsyi, ya, tentara gajah itu. Terus yang kedua pada masa Abu Thohir Sulaiman bin Said Al-Janabi, ya, Hajar Aswad dicongkel pecah sampai 8 butir itu. Ya, yang sekarang kan pecah itu. Aslinya dulunya pecah. Dicongkel secara keras, ya, dibawa ke Hajar Bahrain supaya umat Islam kiblatnya pindah ke sana. Tapi nggak mau. Nggak mau umat Islam tahu kok. Ya, Ka'bah itu tetap di Mekah, bukan di Hajrain, di Hajar di Bahrain. Nggih, begitu nggih Pak Toko Suryo. Ayo keturunan Wali Songo adalah ahli juriat Kanjeng Nabi yang asli, dan bau harum mau masih tercium karena adab dan akhlak yang selalu menunduk bangkit, jangan mau dibudak negeri sendiri. Nggih. Semoga Duriah Wali Songo tidak hanya Duriah Wali Songo, semualah, semua jangan sampai kita mengaku saya ini yang keturunan Kanjeng Nabi asli, Pak Alawi semua, enggak seperti itu. Tidak, ayo bareng-bareng, zamannya sudah beda. Zamannya itu beda. Di Timur Tengah sana itu keturunan Kanjeng Nabi yang asli itu sudah membaur semua. Malu mengatakan dirinya aku keturunan Kanjeng Nabi. Malu. Di sini juga harus ikut malu. Ya, sembunyikan kalau toh jenengan yakini untuk keluarga sendiri, tapi jangan membuat gede dan besar hati secara berlebihan. Nggih. Channel Ngaji Sefisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etnis Cina tahun 60-an dipulangkan. Kenapa tahun 62 Pak Alawi tidak? Apa karena sama-sama Islam? Apa kontribusinya? Kalau etnis Tionghoa kan banyak yang membuka jutaan lapangan kerja. Maaf, sensitif nggih Kiai, nggih Pak. Channel Ngaji Sefisin ini sensitif ini. Tahun 60-an oleh Pak Karno, nggih, etnis Cina banyak yang dipulangkan. Begitu juga ketika Orde Lama selesai, ganti Orde Baru, etnis Cina juga dianaktirikan. Harus dipaksakan memiliki nama-nama asli Indonesia. Tapi sekarang sudah kembali ke ada yang moderat, ada yang masih totok, ya. Terus kenapa yang Pak Alawi tidak, ya? Apakah karena sama-sama Islam, ya? Kemungkinan masih diberi kesempatan, mungkin bisa merubah karakteristiknya, tapi ternyata malah deladrah. Dibiarkan selama hampir 50 tahun, ya, malah justru semakin deladrah, semakin gak kaprah, gak karuan gitu, nggih. Lah, kalau etnis Tionghoa, ya, ini memang sensitif. Jarang ada kiai seperti saya ini mau menyampaikan. Kalau di forum-forum langsung, ya, di pengajian-pengajian umum saya tidak berani, ya. Kalau seperti ini saya berani, sepenting hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Etnis Tionghoa itu juga baik, walaupun tidak semuanya. Etnis Arab itu juga baik, walaupun tidak semuanya. Etnis Tionghoa itu ada yang tidak baik, iya. Etnis Arab ada yang tidak baik, iya, sama-sama. Ada kesamaan, tidak boleh putri-putrinya dinikahi oleh bangsa kita. Itu ada. Ya. Kecuali yang tidak terlalu cantik. Kecuali kamu sebagai pengusaha banyak uangnya. Alasan nggak kufu, karakteristiknya berbeda, tuntutannya beda. Cewek Cina itu tuntutannya tinggi, gaya hidupnya beda. Kalau mau menikahi gadis Nusantara, nikahilah gadis-gadis dari turunan Kidul, Garut, Ciamis. Itu, kamu punya penghasilan 1 bulan 5 juta. Alhamdulillah. Sepenting gelem sawah. Alami, nggak tercampur dengan makanan-makanan yang membuat cepat mati, ya, nggak terlalu terkena alat elektronik, ilmu dan teknologi, ya. Murni bidadari, ya, di bumi ini sampai di surga nanti lah, itu lah sama Pak Alawi,
yang non Ba'alawi ya ada sebagian yang mau dinikahi oleh laki-laki pribumi ada, tapi tidak banyak karena masih tinggi hati. Oh, aku ras super. Nah, ini yang harus dihilangkan. Dua-duanya ini sama-sama harus melunturkan rasisme. Satu, tidak boleh mengaku China, Tionghoa itu adalah ras tertinggi. Bukan ras pemalas, ras super. Sama saja di bumi ini. Islam tidak mengenal rasisme. Arab juga begitu. Keturunan kandung Nabi, orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, surga bahasa Arab. Tidak benar, tidak seperti itu. Rasisme itu dihilangkan dalam Islam. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyin, wala li ajamiyin ala Arabiyyin, wala li ahmaro ala aswada, wala li aswada ala ahmaro, dan seterusnya, illa bit taqwa. Itu Islam. Islam itu seperti itu. Nah, saya pun banyak kawan-kawan dari etnis Tionghoa. Ketika mau menikah itu tuntutannya besar sekali. Kalau nggak punya mobil, punya rumah, pekerjaan tetap, tabungan banyak, nggak berani menikah. Tapi kalau orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Melayu, duit sapi siji ini nikah, di sepeda motor nikah, bonek, bondo nekat. Begitu, ada sisi positif dan negatifnya, Pak. Channel ngaji efisien, Great Wisdom. Assalamualaikum, Cirebon hadir. Waalaikumsalam, semoga berkah ngaji malam ini, amin. Mengapa Ba'alawi dan pendukungnya selalu menframing ke pihak penggugat nasab dengan memecah belah umat dan adu domba, matur suwun, Karena mereka tidak bisa membuktikan data, fakta kitabnya untuk membantah keabsahan nasabnya. Akhirnya dia hanya main framing saja. Framing kan paling enak. Ngomong tok tanpa dasar. Kiai Imat dan kawan-kawan, Kiai itu orang yang begal nasab. Itu gaya lama. Tapi umat Islam Indonesia tidak sebodoh itu. Sudah cerdas semua sekarang, itu nggak bisa ditipu. Kita terus gelontorkan kitab-kitab datanya yang sesuai dengan apa yang diminta, ya, statusnya apa mereka, seperti apa, nyambungkah nasabnya sampai Nabi kita atau tidaknya. Begitu, Great Wisdom. Pak Joko Nur, dia kasih ini, Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan mereka Indonesia, Adinukra dan keluarga besar. Amin. Matur suwun, Pak Joko Nur, matur suwun sangat, Pak Awan Yuri. Selamat malam Pak Kiai Nuri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ikut nyimak, matur suwun, monggo. Kita ngaji bersama Pak Awan Yuri. Enggak ada guru, enggak ada murid, yang ada itu saling berbagi. Jenengan membagikan ilmu, saya terima, saya punya sedikit pemahaman keilmuan, saya sampaikan, saling memberi dan menerima. Pak Bintang Kebenaran. Mahkamah Konstitusi menolak menghapus kolom agama pada KTP. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara harus beragama atau percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggapannya bagaimana? Untuk sementara masih belum siap, Pak Bintang Kebenaran. Kalau dihapus kolom di KTP kita itu agama. Karena apa? Kita ini Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Kalau itu masuk dalam ranah pribadi supaya Indonesia ini tidak mengunggulkan agamanya sendiri-sendiri, dihapus saja nanti kita ini nasionalisme membaur menjadi satu. Masih belum siap, insya Allah nanti secara bertahap saja. Apakah ini termasuk agenda daripada komunis? Enggak, beda lagi. Insya Allah agama-agama yang ada di Indonesia ini nanti akan saling bertemu antara para pemuka agamanya, membahas tentang pemahaman agama yang masih tabu. Ya, termasuk diantaranya bagaimana Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu dengan Islam ini bagaimana? Titik temunya di mana? Semuanya sama, mengaku paling benar sendiri-sendiri, kan begitu. Nah, nanti akhirnya benar versi siapa? Versi apa? Masalahnya luas atau tidaknya. Nah, nanti ketemu ilmiah atau tidaknya, sesuaikah dengan sains atau hanya sekedar dogma. Itu. Nabi Isa itu ceritanya dari umur 2 tahun sampai umur 29 tahun itu kemana? Sejarahnya, catatannya nggak ada lah. Apakah ini ingditaur riwayah atau bagaimana? Ini nanti dibahas semua. Masa ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu, kok beda-beda Tuhannya? Ketuhanan Yang Maha Esa, katanya Tuhan itu satu. Tapi satu versi siapa lah? Ini nanti kita bahas semua.
Oleh sebab itu saya menerangkan tentang konsep surga, neraka, pahala, dosa, hisab, mizan, yaumul mahsyar, syirat, dan lain sebagainya, Ya'juj, Ma'juj, Imam Mahdi, dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada pemahaman yang terupdate terkini. Nanti agama itu akan diikuti oleh manusia-manusia cerdas pada masa yang akan datang. Generasi ke generasi, mana agama yang lebih ilmiah akan diikuti. Yang tidak terlalu banyak ritualnya, gitu loh. Selama ini banyak yang males masuk ke agama Islam dari kalangan Hindu kan gara-gara apa? Gara-gara apa? Ya gara-gara Islam itu mengharamkan babi. Nah, kan gitu. Arti etnis Tionghoa, Batak, NTT misalkan, ya, terus Sulawesi Utara, ya, Minahasa, ya, takut nanti Papua takut masuk Islam, eman ya, babi itu gurih ya. Akhirnya malas masuk Islam. Lah, alasannya apa lah? Nanti akan ada pendekatan-pendekatan ini secara ilmiah gitu loh. Tidak dengan otot-ototan, dengan cara yang tegang, itu enggak. Nanti enak, nanti Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Toh lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin, tetap ada, tapi tetap selaras, serasi dengan negeri ini. Inilah ciri khas Indonesia, itu ada Allahu Akbar, bakar, Allahu Akbar, takbir, sallu ala. Enggak ada seperti itu. Jadi kita ilmu pengetahuan gitu loh. Itu nggih Pak Wan Yuri, Pak Bintang kebenaran kok nggih. Jadi sementara belum siap. Indonesia ini keteteran menghadapi ekonomi nggih. Sama utang. Nanti kalau sudah mulai nganu, Pak Bintang kebenaran akan terlaksana nanti nggih. Islam selamat. Salah mengartikan manunggaling kawula Gusti, saking tawaduknya ibadahnya, berbuat baiknya, makanya jiwanya suci, nur Allah ada pada semua makhluknya. Jiwa yang suci seolah menyatu dengan Allah nggih. Dulu kan tabu hal-hal seperti itu nggih. Yang maksud menyatu dengan Allah itu ya di dalam diri kita itu ada ayat-ayat Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun itu. Jadi kita baca ayat-ayat Allah yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa sel tubuh kita, darah kita, isi zat, kenapa ya kecepatan otak kita sama seperti kecepatan bumi 1670 km per jamnya. Nah, ini bisa kita gabungkan antara mikrokosmos dan makrokosmos, jagat kecil, jagat besar, nyambung itu. Nanti insya Allah seperti itu. Salah kicap terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama ajaran manunggaling kalau Gusti dengan yang mengaku Allah saja? Enggak sama sebenarnya. Enggak sama. Manunggaling kaulolan Gusti, fa inni qorib itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu beda. Ya, orang Jawa itu nggak pernah ada yang saya adalah Gusti ingkang akarya jagat, itu nggak ada, nggak pernah. Ya ono Gusti percaya, ya manjing ing raga nguripi raga, tapi dudu nang raga. Lha terus manggon ragamu cuma manggon ragamu sapa? Akhirnya akan ada persamaan, bukan mukhalafatul lil khawadisi, tapi malah mumatsalatul lil khawadisi nantinya. Begitu nggih Pak Sales Kicap Tiram. Ini sudah dikode ya, tulisan jenengan banyak sekali. Pak Bu Felbi Juis, Bu Fadilah Kang Sodikin, Bu Eni Bawanti Mukharor, nggih Pak Masrap, banyak sekali tulisan panjenengan yang masih belum sempat terbacakan. Pak Cipto 96, Rian Andika, Ahmad Gufroni, banyak sekali. Semoga semuanya yang belum terbaca tetap mendapatkan nilai pahala dari perjuangan kita bersama, dan senantiasa diberikan pahala yang tak terhingga kepada yang menulis atau yang tidaknya. Kadang ada yang tidak menulis, hanya sekedar mengikuti kajian ini, ya nggak apa-apa, sama-sama turut berperan dalam tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Closing statementnya adalah bahwa Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah sepakat. Anallah itu sesat. Al-Faqihul Muqaddam berarti kafir murtad. Ya. Tidak hanya Al-Faqihul Muqaddam, Mansur Al-Hallaj juga sama. Abu Thohir Al-Janabi juga sama. Oleh sebab itu, walaupun khulul, ittihad, ya, manunggaling kaulan Gusti menyatu, ya,
tetap tidak seperti itu, ngaku anallah, saya adalah Allah, tidak dibenarkan. Saya adalah hamba Allah. Nanti Allah tidak memiliki tempat di aras sana, di langit, tidak. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas lagi. Allah tidak memiliki tempat zaman dan makan, itu nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan Allah. Karena Allah itu melingkupi segalanya. Sama seperti ketika internet itu ada di mana? Ya, di setiap HP Anda. Listrik itu ada di mana? Di setiap rumah yang ada. Sama seperti Allah ada di mana? Ya di mana-mana. Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, semuanya adalah Allah. Apakah Allah banyak? Tidak. Satu kesatuan. La ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'un fil ard, fis samawati wal ard. Jadi tidak ada yang bisa menyamainya. Bila kaifin, tidak bisa kita kinoyo opokan, tan kinoyo opo, dat tan kinoyo opo, tan diso kinoyo opo. Terus aliran manunggaling kaula lan Gusti yang terkenal di Indonesia ini apakah salah? Salah jika mengaku saya adalah Allah, saya adalah Gusti Allah, saya adalah pangeran ingkang maringi panguripan. Nah, itu salah. Tapi kalau manunggaling kaula Gusti tapi sebagai bentuk mahabbah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan menyampaikan kepada orang yang belum ahlinya, yang belum kelasnya. Anak SD diceritanya kayak gitu. Tapi kalau mampu menerangkan secara ilmiah, masuk akal sihah, ya nggak masalah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sedikit ini semoga banyak manfaatnya. Sebentar ini semoga lama maslahahnya. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Alhamdulillah, semoga jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan se-Indonesia semuanya, sekarang sudah jelas polemik nasab ini seterang matahari di siang hari. Maka dari itu kita wajib jauhi keluarga kita dari mereka habaib, karena banyak cerita khurafat dan mereka yang sangat berbahaya bagi anak cucu kita ke depannya. Mulai sekarang sudah waktunya kita bergerak untuk boikot habaib. Jangan kasih panggung dan jangan undang mereka habaib, apapun itu acaranya. Dengan kita boikot mereka, insya Allah mereka akan terpuruk sendiri. Tetap semangat terus, salam waras selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.